Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Apakah sehat? Sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Oh ya, mohon maaf pertemuan kali ini kita laksanakan secara daring karena Ibu sedang berada di luar kota. Tapi untuk pertemuan selanjutnya kita bertemu kembali lagi di kelas ya. Baik, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bisa dipimpin ketua kelasnya, Mas Imam. Hadir tidak Mas Imam? Belum ada. Atau Mbak Desi bisa dipimpin berdoa dulu, Mbak Desi? Bisa, Bu. Ya, baik. Melalui pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Mbak Desi. Sebelum itu, untuk memudahkan presensi ya, mohon untuk bisa mengirim pesan di kolom chat pada Meet dengan formatnya itu nama dan juga nomor absen ya, supaya nanti mudah untuk Ibu merekapnya siapa saja yang berangkat dan tidak berangkat. Bisa dipahami? Bisa, Ibu. Oke. Selanjutnya, apakah kalian sudah siap untuk menerima pembelajaran hari ini? Sudah disiapkan buku, pensilnya, pulpennya sudah siap? Sudah. Siap. Baik. Oh ya, ini karena kita pertemuan daring, kalau misalnya ada yang bisa untuk on cam, kameranya bisa diaktifkan. Untuk diaktifkan ya kameranya supaya Ibu juga bisa merasa ngobrol di sini. Nah, ini kan kelihatan mukanya ya Mbak Febi. Baik. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi membuat teks deskripsi. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita kan sudah membahas tentang pengertiannya, kemudian ciri kebahasaannya. Nah, untuk kali ini kita membuat teks deskripsinya. Nah, apakah minggu lalu itu kan Ibu menyarankan untuk mengarahkan kalian untuk belajar? Apakah sudah belajar tentang materi teks deskripsi? Pintar sekali. Sebentar ya. Nah, apakah sudah nampak? Sudah digeser ini slide-nya? Nah, ada yang bisa. Kenapa? Nggak apa-apa, Bu, lanjut aja. Baik. Adakah yang bisa membantu Ibu mendeskripsikan makanan apa ini? Saya. Oh ya, boleh. Siapa ini? Mas Imam? Ya. Jadi gambarnya Boleh. itu nasi goreng. Jadi gambar Ya. tersebut merupakan seperti nasi goreng yang disajikan dalam mangkuk besar berwarna abu-abu tua. Nasi goreng berwarna coklat dan dicampur dengan potongan daging ayam serta irisan daun bawang. Di bagian atasnya terdapat telur mata sapi dengan kuning telur yang berbentuk bulat utuh di tengah. Sebagai pelengkap, ada beberapa irisan mentimun yang ditata rapi di bagian atas. Potongan tomat merah di dalam mangkuk juga sudah tersedia sebuah sendok. Mangkuk nasi goreng ini diletakkan di atas meja kayu dengan alas kain bermotif garis-garis di bagian sampingnya. Sudah, Bu? Oh iya, sangat lengkap sekali. Terima kasih Mas Imam. Tangan untuk Mas Imam ya. Nah, apakah kalian suka nasi goreng? Atau ada yang memiliki makanan favorit lain? Suka banget. Jadi lapar. Favoritnya Mbak Adel ya ini. Lapar. Nanti habis pembelajaran ini bisa sarapan ya. Dan selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu nanti kalian diharapkan mampu untuk mengidentifikasi ciri-ciri benda berdasarkan gambar yang diamati. Nanti Ibu akan memberikan gambar untuk kalian amati dan kemudian di teks deskripsi sebenarnya hasil pengamatan yang kalian lakukan tersebut dan dipresentasikan hasilnya seperti itu. Selanjutnya manfaat pembelajaran. Nah, apa sih
informasi yang kalian dapatkan setelah mempelajari materi pada hari ini. Nah, setelah mempelajari materi pada hari ini, kalian ya dapat melatih ketelitian dalam mengamati suatu objek, kemudian dapat mengembangkan kemampuan menulis teks deskripsi sederhana, dan juga bisa meningkatkan rasa percaya diri dalam menyampaikan hasil pekerjaannya. Selanjutnya kita masuk ke, nah, ayo kita simak video berikut ini. Yaitu cermin make up. Cermin biasanya berbentuk bermacam-macam, bisa bulat, persegi, dan persegi panjang. Cermin yang saya punya kali ini berbentuk oval, berwarna biru, dan menggambarkan karakter panda. Cermin ini saat saya ingin bercermin. Cermin ini berukuran sedang dan tidak terlalu besar, sehingga saya dapat membawanya kemana pun saya mau. Nah, apakah videonya bisa didengar anak-anak? Cermin ini ke sekolah dan akan saya pakai karena ukurannya yang pas, bentuknya yang lucu dan sangat bisa bisa. didengar. Baik. Terima kasih, sekian dari saya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena ingat, Ibu akan merangkumnya sedikit materi untuk kalian persiapan nanti membuat teks deskripsi. Nah, jadi materinya di sini ada cara membuat teks deskripsi sederhana berdasarkan pengamatan. Nah, yang pertama mengamati objek dengan seksama. Perhatikan objek yang akan dideskripsikan, misalnya benda, orang, hewan, atau tempat, dan gunakan panca indera untuk menemukan ciri-cirinya. Pasti dengan panca indera ini ya, dari matanya, kemudian bisa dicium baunya, kemudian bisa diraba untuk mengetahui teksturnya, seperti itu. Selanjutnya ada catat ciri-ciri yang terlihat. Nah, ciri-ciri dari benda atau tempat yang kalian lihat, catat semua ciri-cirinya, seperti bentuknya seperti apa, warnanya, kemudian ukurannya, sifatnya, bau seperti apa, suaranya bagaimana, kemudian fungsinya objek tersebut itu apa, begitu. Selanjutnya ada susun menjadi paragraf deskripsi. Nah, setelah kalian mengamati kemudian mencatat, susun catatan kalian itu menjadi paragraf deskripsi. Rangkai ciri-ciri yang kalian catat tadi menjadi beberapa kalimat yang runtut sehingga pembaca dapat membayangkan objek yang dideskripsikan. Bahasanya tidak apa-apa, bahasa yang sederhana, yang penting bisa tersampaikan kepada pembaca, begitu. Nah, selanjutnya ada, nah, kalian sudah bosan atau belum? Sudah. Halo, apakah sudah? Untuk materinya apakah bisa dipahami? Paham. Baik. Baik, kita masuk ke ice breaking ya, supaya tidak terlalu jenuh, karena kalau pembelajaran daring seperti ini biasanya cenderung mudah untuk mengantuk. Jadi, ice breaking kali ini itu namanya tebak berdasarkan deskripsi. Ibu akan mendeskripsikan sesuatu, nanti bisa ditebak kira-kira benda apa yang Ibu deskripsikan, begitu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Jadi yang pertama itu, benda ini sering kubawa. Mohon maaf anak-anak, Ibu tadi sepertinya jaringannya jelek, jadi tiba-tiba zoom-nya keluar sendiri. Sebentar ya, kita lanjutkan. Sampai mana tadi? Ice breaking ya? Iya. Betul, Bu. Oke, kita lanjutkan. Ice breaking yang pertama yaitu, benda ini sering kubawa ke sekolah. Aku memiliki 2 tali panjang untuk disambilkan di bahu. Di dalam tubuhku tersimpan buku, pensil, dan kotak makan. Siapakah aku? Ada yang bisa menebak? Saya, Bu.
Ayo, boleh Mbak Tien. Tas. Oh iya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Mbak Tien. Selanjutnya, yang kedua, aku berbentuk tabung. Aku bisa menyimpan air minum agar pemilikku Siapakah aku? Yang bisa menjawab? Saya, Bu. Ya, boleh Mbak Desi. Botol minum bukan, Bu? Iya, betul. Pintar sekali. Tepuk tangan untuk Mbak Desi. Selanjutnya yang terakhir. Tubuhku kecil, tetapi sangat berguna. Aku membantu menuliskan berbagai pelajaran di buku tulis. Jika terlalu pendek, aku harus diraut kembali. Siapakah aku? Saya, Bu. Boleh Mbak Adel. Pensil, Bu, jawabannya. Betul. Tepuk tangan untuk pintar sekali. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, apakah gambarnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Nih, jadi kali ini kalian Ibu tugaskan untuk memilih salah satu gambar dari 5 gambar ini. Ada apel, botol minum, sepatu, buku, dan juga pensil warna. Untuk kalian deskripsikan, pilih salah satu saja dan deskripsikan di buku catatan kalian. Kemudian nanti kalau sudah selesai, kalian presentasikan dan bacakan ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Ibu kasih waktu 10 menit, apakah cukup? Cukup ya? Cukup. Nanti 15 menit, Bu. Oh ya, boleh Mas Zain. Nanti presentasinya 5 gambar, harus ada salah satu perwakilan yang presentasi begitu. Baik, Bu. Boleh dimulai, nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa jangan sungkan untuk bertanya. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Udah. Baik. Boleh presentasi dulu. Yang memilih gambar 1 siapa kira-kira? Saya, Ada yang Bu. memilih gambar 1? Oke, boleh Mbak Saya, Tien, Bu. silakan presentasi. Ya. Jadi saya akan mendeskripsikan gambar apel merah yang segar. Apel pada gambar terlihat sangat segar dan menggugah selera. Buah ini berbentuk bulat dengan ukuran sedang. Kulitnya berwarna merah cerah dengan sedikit gradasi kuning di bawahnya. Permukaan apel tampak halus dan mengilap karena dipenuhi tetesan air yang membuatnya terlihat baru saja dicuci. Di bagian atas apel terdapat tangkai kecil berwarna coklat yang masih menempel dengan sehelai daun hijau segar. Warna daun tersebut tampak kontras dengan warna merah pada buahnya sehingga membuat apel terlihat semakin menarik. Melihat tampilannya yang segar dan bersih, siapapun mungkin akan tergoda untuk mencicipinya. Selain memiliki rasa yang manis dan sedikit asam, apel juga mengandung banyak vitamin yang baik untuk menjaga kesehatan tubuh. Sudah, Ibu. Ibunya keluar. Baik, betul sekali Ibu mendengarnya. Tadi agak ini sepertinya sinyal Ibu kok jelek sekali ya, sebentar anak. Baik, sangat bagus sekali ya teks deskripsi dari Mbak Tiin. Boleh tepuk tangannya kepada Mbak Tiin, anak-anak, sangat luar biasa sekali. Selanjutnya yang gambar 2, apakah ada yang ingin menyampaikan presentasinya, deskripsinya, teks deskripsinya? Saya, Bu, saya. Boleh Mbak Desi. Jadi, saya akan mendeskripsikan tentang botol minum merah muda. Nah, jadi pada gambar tersebut, botol minumnya memiliki bentuk tabung yang tinggi dan ramping. Botol tersebut dominasi oleh warna merah muda yang lembut, sehingga memberikan kesan manis dan ceria. Di seluruh permukaannya terdapat motif pita kecil berwarna senada yang tersusun rapi. Motif tersebut membuat botol tampak lebih menarik dan tidak terlihat polos. Pada bagian atas terdapat tutup yang dilengkapi dengan pegangan
sehingga memudahkan pemiliknya untuk membawa botol kemanapun. Tutup botol tampak kokoh dan mudah dibuka saat akan digunakan. Botol ini dapat digunakan untuk menyimpan air minum agar tetap tersedia selama beraktivitas di sekolah atau saat bepergian. Selain berfungsi sebagai tempat minum, desainnya yang cantik juga dapat menambah rasa percaya diri bagi pemiliknya ketika membawanya. Baik, terima kasih Mbak Desi, sangat luar biasa ya. Beri tepuk tangan untuk Mbak Desi karena sangat bagus dalam membuat teks deskripsi tentang botol minumnya. Kemudian yang gambar 3, apakah ada yang mau mempresentasikan hasil teks deskripsinya tentang sepatu cantik ini? Saya, Bu. Boleh Mbak Adel. Ayo silakan. Baik, jadi gambar 3 tersebut adalah sepatu merah marun yang anggun. Pada gambar terlihat sepasang sepatu berwarna merah marun yang tampak cantik dan anggun. Permukaan sepatu terlihat mengkilap sehingga tampak bersih dan terawat. Bentuk ujung sepatu sedikit persegi dengan ukuran yang tidak terlalu tinggi, sehingga tetap nyaman digunakan. Pada bagian depan terdapat hiasan pita kecil yang menambah kesan manis dan menarik. Sepatu ini juga dilengkapi tali pengait yang berfungsi agar sepatu tidak mudah lepas saat dipakai berjalan. Bagian dalam sepatu memiliki motif bunga-bunga kecil yang mempercantik tampilannya. Warna merah marun yang digunakan memberikan kesan elegan dan cocok dipadukan dengan berbagai jenis pakaian. Sepatu menghadiri pesta, acara keluarga, atau kegiatan lain yang membutuhkan penampilan rapi. Selain indah dipandang, sepatu ini juga tampaknya karena desainnya sederhana dan tidak berlebihan. Mungkin itu saja, Bu, dari saya. Baik, sangat luar biasa sekali. Beri tepuk tangan untuk yang luar biasa membuat teks deskripsinya tentang sepatu merah cantik. Atau sepatu merah apa tadi Mbak Ada? Sepatu merah marun yang anggun. Oke, sangat anggun ya. Memang terlihat sangat cantik sekali. Baik, kita lanjutkan ke gambar yang keempat. Ada yang bisa kasihkannya tanpa ibu tunjuk? Saya, Bu. Baik, boleh Mbak Hilda? Ya, boleh. Itu di gambar 4. Judulnya pada gambar ini terlihat banyak sekali novel dan buku bacaan yang diletakkan di atas kasur berurai putih yang agak kusut. Buku-buku tersebut tidak disusun tegak di rak, melainkan ditumpuk secara acak menjadi beberapa kelompok dengan posisi yang berbeda-beda. Ada tumpukan buku yang menjulang tinggi di sebelah kiri, ada yang disusun miring di bagian belakang, dan ada juga beberapa buku yang diletakkan begitu saja di bagian depan. Buku-buku ini sangat beragam dan penuh warna, seperti warna biru tua pada buku yang berjudul All the Lovers in the Night, warna hijau muda, merah muda, hingga warna kuning cerah. Ada satu buku bersampul hijau tua dengan ukiran serta sebuah buku tebal yang terbuka setengah telungkup sehingga memperhatikan lembaran kertasnya yang putih bersih. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Mbak Hilda. Lengkap sekali ya, detail sekali. Tadi ada yang ukiran emas dari buku hijau, itu sangat luar biasa. Beri tepuk tangan untuk Mbak Hilda, anak-anak. Baik, selanjutnya kita lanjut ke gambar yang kelima. Ada yang membuat teks deskripsi dari gambar 5? Saya. Baik, silakan Mbak Febi. Baik, jadi gambar nomor 5 yaitu pensil warna-warni di atas buku gambar. Gambar ini menunjukkan sekumpulan pensil warna merek Prismacolor yang diletakkan di atas sebuah buku gambar putih yang terbuka. Pensil-pensil tersebut tidak ditata rapi di dalam kotak, melainkan tersebar menjadi 2 kelompok besar yang saling berdekatan. Warna-warnanya sangat banyak dan menarik, mulai dari merah cerah, biru tua, kuning, hijau muda, hingga warna pastel seperti merah muda dan krem. Bentuk pensilnya bulat panjang dengan ujung yang sudah diruncingkan, siap untuk digunakan menggambar. Di permukaan kayu pensil terlihat tulisan merek dan kode warna berwarna perak atau emas yang membuatnya tampak keren. Cahaya matahari alami menyinari sebagian pensil dan dari arah kanan, menciptakan bayangan lembut di sisi kirinya dan membuat warna-warnanya terlihat semakin hidup. Bagi siapa saja yang suka menggambar atau mewarnai, melihat pensil warna yang lengkap dan cantik ini pasti akan langsung membuat mereka bersemangat untuk membuat karya seni yang indah. Sudah, Bu.
komplit ya, warna-warnanya disebutkan, mereknya juga disebutkan. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mbak Febi anak-anak. Baik, sepertinya kalian sudah memahami ya bagaimana cara mendeskripsikan benda-benda yang kalian amati, dari apel, kemudian botol minum, sepatu, buku, dan pensil warna sudah kalian deskripsikan. Nah, bagi yang belum deskripsikan nanti bisa dikumpulkan di meja ibu ya pertemuan selanjutnya nanti, biar ibu juga bisa menilai hasil dari kalian mengerjakannya gitu. Ada yang mau membantu ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Kita ngapain aja? Kesannya, pesannya? Saya. Boleh Mas Imam. Baik. Jadi hari ini bahwa untuk membuat teks deskripsi kita perlu mengamati objek dengan teliti, mencatat ciri-cirinya, lalu menyusunnya menjadi tulisan yang dapat membantu pembaca membayangkan objek yang dideskripsikan. Baik, betul, sangat benar sekali ya yang dikatakan Mas Imam. Beri tepuk tangan untuk Mas Imam. Nah, itu dikatakan Mas Imam tadi itu sudah betul ya. Teks deskripsi ini merupakan teks yang bertujuan menggambarkan suatu objek seolah-olah dapat melihat, merasakan, atau membayangkan objek yang dideskripsikan. Seperti yang sudah kalian deskripsikan tadi itu ya, sangat lengkap. Dalam menyusun teks deskripsi juga diperlukan ketelitian dalam mengamati objek, mengidentifikasi ciri-ciri yang menonjol, serta keterampilan memilih kosakata yang tepat agar informasi dapat tersampaikan secara jelas, runtut, dan juga menarik. Nah, melalui kegiatan mendeskripsikan gambar, kita tidak hanya mengembangkan kemampuan menulis saja, tetapi juga melatih kepekaan dalam mengamati, berpikir kritis, membagikan hasil karyanya kepada orang lain. Atau masih bingung, bisa kalian tuliskan di Mentimeter dengan kode patung yang sudah ibu bagikan ini. Apakah bisa dipahami anak-anak? Nah, sebentar ya, ini keluar lagi. Memang sepertinya sinyalnya itu sangat apakah suara ibu terdengar? Terdengar, Bu. Ini kita lihat hasilnya. Ngantuk. Ya, nanti habis ini tidur ya, habis kelas ini. Senang, oke, bagus. Sedikit grogi buat presentasinya tadi ya. Tidak apa-apa, itu untuk berlatih. Kemudian bingung. Kalau misalnya masih bingung, nanti bisa bertanya ke grup atau boleh chat pribadi ke ibu ya kalau misalnya masih bingung dengan materinya. Oke, sepertinya sudah cukup. Kita ya, ibu akan memberitahukan tugas untuk pertemuan selanjutnya, yaitu tugasnya kalian silahkan membuat teks deskripsi secara individu tentang idola kalian. Kalian memiliki idola atau tidak? Orang yang kalian sangat-sangat Punya, Bu. memiliki. Ya, Bu. Boleh. Idol Korea. Siapa tuh? Idol Korea. Siapa? Atlet Thank you. voli, Bu. Siapa? Atlet voli. Oke, Zeno, boleh kalian boleh. Zeno. Oh iya, boleh kalian mendeskripsikan idola kalian, kemudian besok dikumpulkan saat pertemuan selanjutnya sama ibu, dan sekalian yang tugas tadi juga dikumpulkan ya. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Baik, terima kasih. Sepertinya
Kalian sudah mengantuk dan materinya pun sudah selesai. Terima kasih atas antusias dan juga semangatnya. Ibu mohon maaf kita pertemuan kali ini secara daring karena memang tidak memungkinkan untuk bertemu via luring ya. Jangan lupa tugasnya. Ibu juga mohon maaf karena banyak kendala ini dari tadi kok keluar sendiri Zoom-nya ya. Mohon maaf sekali. Nah, sebelum menutup pembelajaran kali ini, kita mengucap alhamdulillah dulu bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, sepertinya kalau tadi kita dibuka dengan berdoa, kita tutup juga dengan berdoa. Minta tolong kepada ketua kelas Mas Imam, apakah sudah hadir? Untuk menutup pembelajaran kita berdoa kembali, Mas Imam. Sepertinya tadi sudah hadir ya. Mau kemana ini? Baik, bisa ditutup. Siapa ini kira-kira yang mau membantu Ibu menutup pembelajaran? Baik, Ibu tutup saja ya. Oh, boleh Mbak Desi. Untuk menutup pembelajaran hari ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Isi sudah membantu Ibu. Terima kasih anak-anak semuanya sudah sangat aktif sekali sudah membantu Ibu. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.